Ogo-ogo ST Jaya Sakti dari Banjarpeken, Desa Sumertekaja dan Pasar Timur mengusung isu kerusakan lingkungan dengan nuansa yang berbeda. Sekat Runo yang bermarkas di Jalan Kenyeri ini menggarap ogo-ogo dari hobi anggota mereka yaitu memancing. Namun kerusakan lingkungan di aliran sungai akibat sampah plastik lebih dominan dilihat ketika hobi itu dijalankan. Selain itu, di Desa Adat Sumarta sendiri terdapat dua aliran sungai yakni Tukat Guming dan Tukat Bindu yang disebut dalam kondisi yang sudah tidak baik-baik saja. Terlebih lagi Jalan Kenyeri yang menjadi rumah ST Jaya Sakti kerap kali banjir begitu hujan deras melanda. Berangkat dari isu inilah, ST Jaya Sakti memvisualisasikan problem lingkungan dalam wujud ogo-ogo bertajuk Kale Caplok yang merujuk kepada Dewasa Ayu. Dalam penanggalan Bali, Dewasa Kale Caplok adalah hari baik untuk membuat alat pancing dan aktivitas memancing. Akan tetapi manusia mulai bingung mengapa dewasanya tepat, airnya tenang yang seharusnya banyak ikan tidak ada apa-apa di aliran sungai, yang ada hanya sampah yang semestinya tidak ada di alam. Ketika manusia itu kebingungan karena tidak memperoleh ikan, lambat laun akhirnya muncul ikan julid atau sidat. Pada saat manusia melemparkan jala, ikan julid itu ternyata due atau dikeramatkan, dan tiba-tiba muncul sosok hitam legam dari dasar sungai yang terjaring jala. Kan guminya karena sudah gerubuk, itu istilah Balinya, sampah di mana-mana di air. Tapi pada saat Dewasa Kale Caplok, dia memancing. Pada saat memancing itu airnya tenang karena Kale Caplok, tapi kenapa sepi gak ada ikan? Hanya lama-kelamaan singkat cerita akhirnya dapat satu ikan, tapi kalau istilah Balinya dibilang itu ikan due gitu. Tapi kaget kenapa ada kale yang muncul. Jadi ternyata karena gumi udah gerubuk, yang biasanya manusia yang nyau ikan gitu istilahnya, sekarang kale yang nyau manusia gitu. Dari cerita di balik ogo-ogo Kale Caplok itu ada 3 figur yang berdiri di atas panggung yang dibentuk sebagai kolam. Ketiga figur itu adalah pemancing, ikan julid, dan sosok hitam besar berbulu. Ketiganya menggambarkan manusia yang tertarik sosok hitam legam yang muncul dari kolam setelah ikan julid dijala. Menariknya, bahan-bahan yang digunakan untuk menggarap ketiga figur ini pun sejalan filosofi yang diangkat. Setidaknya ada beberapa bahan alami dan juga barang-barang bekas termasuk sampah plastik yang dipakai. Di antaranya ijuk, ketumbar, simbar menjangan, kuaci, anyaman rotan, kardus bekas, sampah botol plastik, dan karung goni. Bahan-bahan alami ada duk, ketumbar, itu tekstur yang memancing. Setelah itu ada alami dari bekas-bekas kardus, banyakan itu kardus. Apalagi gini pakai janur, itu ada hias-hiasan untuk ogoh-ogohnya, untuk pernak-perniknya. Kain karung goni juga kita cari yang bekas karung goni. Setelah itu ada tali benang kembang, tali rami segala macam. Itu aja sih. I Gede Putrayatnya ketika dijumpai di Balai Banjarpeken mengatakan sosok hitam legam itu terinspirasi dari mitologi orang Bali. Biasanya ketika orang Bali berbicara soal penampakan, sosok yang diceritakan rata-rata berwujud hitam dan berbadan besar. Agar lebih mengeksplorasi kreativitas Sekat Runo, maka diputuskan untuk menggunakan ijuk. Untuk kalaunya niki yang memvisualisasikan sendiri bentuknya itu karena kalau itu waktu yang angkat dari cerita-cerita orang-orang sekitar, yaitu yang mitologi Bali. Jika penampakan itu pasti wujudnya hitam besar dan berbulu, makanya seperti itu. Selain ijuk, di lain sisi badan figur pemancing secara keseluruhan dibaluri ketumbar sehingga terlihat lebih bertekstur. Sedangkan sebagian morfologi ikan julid seperti sirip punggungnya menggunakan daun simbar menjangan. Sementara untuk sirip pektoralnya dipakai bagian ental simbar menjangan yang kering dan menyerupai jaring. Sedangkan gigi ikan menggunakan biji bunga matahari alias kuaci. Selain bahan-bahan tersebut ada pula sampah botol plastik yang dikreasikan menjadi ikan dan rumputan di pinggir kolam. Gede Putra mengungkapkan untuk bebatuan bibir kolamnya memakai kardus bekas yang dibentuk sedemikian rupa. Di samping itu karung goningnya diterapkan sebagai kamen butekala dan elemen jala pada ogo-ogo. Untuk batu-batu niki bahannya kita menggunakan kardus bekas nih yang langsung dijepret nih dan untuk daun-daunnya kita mengolah kembali barang bekas yaitu botol plastik bekas. Untuk pohonnya niki kita menggunakan rotan yang dikepang gitu. Untuk jaring-jaringnya sendiri untuk tali-talinya niki menggunakan tali karung goni dan juga menggunakan bahan benang tebusan.
Dengan dimensi ogoh-ogoh utama 3,5 x 3 meter, kemudian ditambah 2 figur lain sepanjang 170 cm untuk sosok pemancing dan 180 untuk ikan julid. Diperkirakan berat total kale caplok berada di angka 90 kg. Hitungan ini sudah termasuk kolam seluas 3 x 1,7 meter dan 2,5 meter kubik air di dalamnya. Gede Putra mengaku memerlukan waktu sekitar 2 minggu saja untuk menyelesaikan pemasangan tali ijuk di tubuh figur hitam legam. Meskipun sebenarnya bagian ini justru dinilai sebagai bagian yang paling sulit. Sebab tali ijuk itu tidak sekedar dipasang, melainkan diatur dan dipolakan sehingga konturnya terbentuk. Selain pemasangan finishing bahan-bahan alami, pada proses konstruksi juga dinilai cukup menyulitkan. Lantaran penentuan titik beban yang pas agar tidak terjadi gagal konstruksi memakan waktu lama. Dana yang dihabiskan sejauh ini sudah lebih dari 15 juta. Sementara proses penggarapan memakan waktu lama, yakni mulai pertengahan Januari hingga beberapa jam sebelum penilaian pada hari Kamis 9 Maret 2023 lalu. Yang sempat tanya juga sama teman-teman, kira-kira sudah menghabiskan lebih dari 15 juta. Berapa hari ya? Kita mulainya dari Januari sekitar tanggal belasan kurang lebih. Sampai tanggal 9 pas penilaian gitu. Yang masih menjadi sedikit kekhawatiran pada saat kale caplok diarak adalah potensi kebocoran kolam yang menjadi panggung ogoh-ogoh. Kolam ini terbuat dari terpal plastik tebal. Terpal plastik itu sempat bocor pada bagian lem-lemannya. Sementara itu, Gede Putra selaku undagi kale caplok berharap ogoh-ogoh karya ST Jaya Sakti ini bisa membawa pesan dan kesadaran memelihara lingkungan kepada masyarakat. Untuk filosofi yang Tiang sampaikan atau pesan yang Tiang sampaikan dalam karya ini bersama teman-teman saya di sini, yaitu mengajak untuk kita sebagai manusia harus ikut menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan. Ketika kita memelihara lingkungan, maka alam pun akan memberikan hal yang positif untuk kita bagi anak cucu kita seperti sumber makanan, air dan lain-lain. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.